Peran Perda Inisiatif DPRD Kota Pekanbaru tentang pemanfaatan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Menghindari tenaga kerja lokal jadi orang asing di negeri sendiri. Pesatnya perkembangan industri di Kota Pekanbaru saat ini merupakan dampak dari kuatnya aktivitas perekonomian yang terus bergeliat dengan dinamis dari waktu ke waktu. Dampak nyata dari perkembangan itu adalah semakin dibutuhkannya tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan aktivitas perekonomian tersebut. Sama halnya dengan kota besar di tanah air, perkembangan industri tersebut juga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang tidak sedikit. Selaras dengan kata pepatah yang mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Hal itu juga terjadi di kota bertuah. Seiring dengan semakin berkembangnya industri dan aktivitas perekonomian lainnya, Kota Pekanbaru juga menjadi tujuan mereka yang ingin mencari pekerjaan. Bentuknya pun beragam, mulai dari kerja kantoran, buruh pabrik, perhotelan, bahkan hingga sektor usaha dalam skala kecil sekalipun. Jumlah tenaga kerja itu juga tidak sedikit dan tersebar di berbagai pelosok di kota bertuah. Bisa dikatakan, tiada aktivitas perekonomian di kota bertuah yang tidak menyerap tenaga kerja. Idealnya, kondisi ini seharusnya menjadi rahmat bagi masyarakat lokal di kota bertuah. Sebab, dengan kondisi ini, mereka tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke daerah lain hanya untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan begitu, banyak aktivitas perekonomian yang terus berkembang. Idealnya, masyarakat Kota Pekanbaru bisa mendapatkan pekerjaan yang layak pula. Namun yang terjadi saat ini, tampaknya kondisi yang ideal itu belum terwujud sepenuhnya. Masih sering terdengar kabar tentang warga lokal yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sementara di sisi lain, warga Pekanbaru yang berasal dari daerah lain begitu banyak yang bekerja di berbagai sektor pekerjaan yang ada di kota bertuah. Lalu di mana akar masalahnya? Kurang bijaksana rasanya jika menimpakan permasalahan itu pada satu sisi saja. Seperti menyebut pihak penyedia tenaga kerja yang tidak peduli dengan tenaga kerja lokal dan cenderung merekrut tenaga kerja dari daerah lain. Di sisi lain, kita juga harus objektif melihat realita yang terjadi di lapangan, khususnya tentang kualitas dan kemampuan yang dimiliki tenaga kerja lokal. Namun yang tak kalah penting, sangat wajar jika dibutuhkan sebuah aturan yang tujuannya untuk melindungi keberadaan tenaga kerja lokal tersebut. Apalagi jika tenaga kerja lokal itu memiliki kualitas dan sumber daya yang tidak kalah dengan tenaga kerja dari daerah lain. Mereka sangat patut untuk diprioritaskan. Jangan sampai mereka merasa asing di negeri kelahiran sendiri, hanya karena sulit mendapatkan pekerjaan. Begitu juga ketika sudah bekerja, seyogyanya mereka mendapat perlindungan yang pantas pula, sehingga tidak mudah dipecat dari pekerjaannya, apalagi karena hal-hal sepele. Kondisi inilah yang menjadi perhatian DPRD Pekanbaru. Sebagai lembaga yang menjadi representatif masyarakat kota bertuah, DPRD Pekanbaru menilai kondisi ini harus diantisipasi dengan baik sejak awal. Apalagi pertambahan penduduk di kota Pekanbaru terus terjadi dari waktu ke waktu. Berangkat dari niat yang bersih dan hati yang jernih, kami ucapkan selamat berdialog dan mencari solusi atas kondisi ini. Semoga dialog yang kita laksanakan hari ini bisa mendapatkan jalan terbaik demi kemaslahatan masyarakat di Kota Pekanbaru. Burung punai memakan saga, saga merah besar batangnya. Assalamualaikum Enci, Tuan dan Puan semua. Tanjak Putra Madani kembali hadir menemui Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, dalam rangka sosialisasi rancangan peraturan daerah Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru menggagas sebuah program talkshow yang dinamakan Tanjak Putra Madani, Tatanan Kebijakan Publik dan Peraturan Daerah Madani. Dan pada hari ini saya Dewi Alizar akan memandu acara ini hingga 1 jam ke depan, dan pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang rancangan peraturan daerah tentang pemanfaatan dan perlindungan tenaga kerja lokal.
Dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya 3 orang narasumber pada malam hari ini. Yang pertama, saya mulai dari tengah dulu, ada Bapak Roni Paslah SE. Beliau adalah anggota DPRD Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang kedua ada dari sudut paling kanan Bapak Abdul Rahim. Assalamualaikum Pak Abdul Rahim. Waalaikumsalam. Beliau dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dan di samping saya ada Bapak Raja Desril SHMH. Beliau adalah akademisi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, pemirsa, dalam acara ini kami sudah mengikuti standar protokol kesehatan untuk mencegah dan menghindari penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, Kota Pekanbaru saat ini terus menggeliat menuju kota yang semakin maju. Dan semakin maju sebuah kota, tentu juga semakin banyak pusat industri dan perekonomian juga semakin meningkat. Dan tentu saja juga diiringi dengan semakin banyaknya dibutuhkan tenaga kerja. Sayangnya di Pekanbaru saat ini tenaga kerja lokal belum mendapat tempat. Nah, untuk mengatur hal ini DPRD Kota Pekanbaru tengah meminta masukan masyarakat untuk rancangan peraturan daerah tentang pemanfaatan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Baik, kita mulai dari Bapak Roni Paslah selaku anggota DPRD Kota Pekanbaru. Mungkin bisa dijelaskan tujuan dan isi ranperda ini seperti apa, Pak? Ya, pertama sekali kita bertolak dari perkembangan kota yang sudah semakin pesat. Pekanbaru ini sudah menjadi kota metropolitan, sehingga begitu menjadi kota metropolitan kita terbuka terhadap semuanya, termasuk warga-warga dari luar kota Pekanbaru. Dan Pekanbaru sendiri sekarang sudah pada posisi kita bekerja sama dengan beberapa daerah penyangga Pekanbaru yang dinamakan dengan Pekan Sikawan, Pekanbaru, Kampar, Siak, dan Pelalawan. Ini yang membuka akses seluruh ke kota Pekanbaru. Nah, dalam hal ini tentu nanti menjadi satu ancaman tersendiri buat warga kita untuk mendapatkan pekerjaan ketika kita membuka diri terlalu lebar, tetapi kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya terhadap tantangan-tantangan tersebut. Nah, oleh karena itu butuh ada perlindungan terhadap masyarakat kita untuk mendapatkan pekerjaan, ditambah lagi dengan perkembangan yang begitu pesat ini jangan sampai tidak dinikmati oleh warga asli Pekanbaru. Nah, inilah mengapa akhirnya DPRD Kota Pekanbaru hari ini menggagas menginisiasi untuk satu perda tentang perlindungan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Lebih kurang isinya tentang apa? Apa yang diatur mungkin, Pak? Yang pertama, Kisi-kisinya. tentu yang pertama adalah pemanfaatan. Pemanfaatan ini adalah semua perusahaan-perusahaan yang berdiri di Pekanbaru, yang membuka usahanya di Pekanbaru wajib harus menyertakan atau merekrut tenaga kerja dari dalam sendiri. Nah, kita sudah punya sebenarnya ada Perda tahun 2002 itu nomor 4 ya Pak Ripai ya. Nah, itu yang mengatur itu salah satunya bagaimana regulasinya sebuah perusahaan begitu dia membuka usahanya di Pekanbaru, ketika karyawannya melebihi 100 itu wajib 50%-nya itu dari tenaga kerja lokal. Nah, inilah yang harus kita benahi lagi. Nah, itu dasar. Berarti untuk melengkapi kekurangan perda yang sudah ada sebelumnya. Baik, saya ke Pak Abdul Rahim. Berarti sudah ada sebetulnya pengaturan tentang kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan 50% Pak ya, untuk tenaga kerja lokal orang Pekanbaru sendiri. Nah, sejauh ini dari Dinas Tenaga Kerja apakah memang yang diatur itu sudah diikuti oleh perusahaan, dan kemudian apakah ada sanksi, dan ranperda ini untuk melengkapi yang mana, dan apakah ini akan nanti menjadi lebih baik begitu Pak dengan adanya aturan yang baru? Terima kasih. Sebelumnya kami mungkin menyampaikan
permasalahan yang sangat mendasar di Kota Pekanbaru memang saat ini adalah masih tingginya tingkat pengangguran. Angka pengangguran di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sekitar 43.865 orang dengan tingkat pengangguran terbuka 7,86%. Tahun 2020 meningkat lagi, apalagi kita memang suasana pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 ini angka pengangguran kita meningkat lagi 47.512 orang dengan tingkat pengangguran terbuka 8,56%. Meningkat ya Pak Meningkat. Nah, jadi dalam rangka mengatasi pengangguran ini sebenarnya pada tahun 2002 kita telah membuat bersama pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru membuat perda, yaitu Perda nomor 4 tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal. Bahkan kita membuat perda ini lebih dahulu daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 2003. Di dalam perda ini kita mengatur tentang, pertama didasari oleh banyaknya perusahaan di Kota Pekanbaru ini tidak memanfaatkan tenaga kerja lokal secara maksimal, sehingga banyak tenaga kerja kita, pencari kerja kita yang tidak mendapatkan kerja di Kota Pekanbaru. Di dalam perda ini mengatur pertama tentang kewajiban dari perusahaan itu untuk merekrut tenaga kerja lokal sebesar 50% dari tenaga kerja yang diterima untuk perusahaan itu 5 tahun pertama berdiri. 5 tahun pertama ya 5 Pak tahun pertama. Untuk 5 tahun kedua itu perusahaan wajib menerima tenaga kerja lokal sebesar 75%. Dan kita harapkan nantinya sampai 100%. Nah ini jadi kita udah membuat di perda itu tentang kewajiban perusahaan. Dan juga kita di dalam perda itu juga kewajiban dari pencari kerja untuk mendaftarkan sebagai pencari kerja di Disnaker, sehingga kita bisa memfasilitasi antara pencari kerja ini dengan pengguna tenaga kerja. Memang dalam masa sekarang dari 7.000 pencari kerja yang terdaftar di Kota Pekanbaru dengan 5.000-an lowongan kerja yang terdaftar baru hanya bisa diisi oleh pencari kerja sekitar 3.000-an, artinya 60% baru yang bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. baru bisa diisi. Baru bisa diisi. Maksudnya berarti Artinya masih ada sekitar 40% lagi lowongan pekerjaan itu tidak bisa diisi oleh pencari kerja lokal. tapi tidak diisi. Tidak diisinya karena ini, pertama karena memang pencari kerja kita tidak siap untuk memasuki kerja. Artinya pencari kerja yang tamatan SMK yang akan memasuki dunia kerja maupun perguruan tinggi itu tidak siap untuk memasuki dunia kerja. Tidak siapnya di mana? Tidak siap di, pertama adalah administrasi. Administrasi tidak bisa membuat CV yang baik, tidak bisa membuat surat lamaran yang baik. Ya, artinya di samping itu juga tidak siap mental. Tidak mentalnya begini. Dia memasukkan artinya memasukkan lamaran kepada suatu perusahaan, memasukkan nomor telepon, itu perusahaan kadang-kadang memanggil itu dijawab dengan tidak mempunyai sikap mental yang baik gitu. Artinya Berarti kalah attitude yang berkompetisi Pak ya. Ya, dia tidak kenal dengan HRD-nya, ditelepon oleh HRD, ya artinya ditelepon untuk mengikuti tes. Apa jawaban pencari kerja kita? Ya memang pihak perusahaan itu menelpon itu biasanya pagi-pagi Bu, jam 7 atau setengah 7. Berarti Misalnya, kalah berkompetisi iya, Pak ya. Tapi dari Disnaker sendiri apa biasanya yang dilakukan ketika tenaga kerja lokal ini kalah berkompetisi tadi itu? Jadi memang setelah artinya kita evaluasi penyebab pencari kerja ini tidak bisa memasuki dunia kerja itu, artinya kita juga membuat program dan kegiatan. Pertama adalah memang penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa-siswi SMK yang akan tamat kelas 12. Nah, juga kita memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja. Di dalam penyuluhan dan bimbingan jabatan itu kita memberikan tentang bagaimana menggali tentang potensi diri. Siapa saya, who am I? Apa yang cocok pekerjaan dengan saya? Ya, saya juga mengajar kadang di salah satu perguruan tinggi di Kota Pekanbaru di semester 7. Itu saya tanya pertama masuk kelas itu, setelah tamat kira-kira Anda atau saudara untuk bekerja di mana, mau bekerja di mana? Masuk menggaruk-garuk kepala, belum tahu Pak. Artinya dia tak tahu potensi dirinya siapa gitu.
Yang kedua, dia tidak tahu juga tentang potensi pasar kerja, tak tahu dia. Artinya makanya dalam penyuluhan bimbingan jabatan itu kita di samping memberikan tentang menggali potensi diri, kita juga informasi tentang pasar kerja sehingga nanti dia bisa mungkin memilih. evaluasi dari selama ini yang dilakukan di Snaker penting untuk pemenuhan atau untuk melengkapi di ranperda berikutnya yang akan dibuat oleh DPRD. Ya, mungkin kita lanjut dulu Pak ke akademisi. Idealnya Pak, seharusnya ranperda kita nanti itu yang mengatur tentang ada nih sebetulnya peluang, ada yang belum terisi oleh tenaga kerja lokal, tapi karena kalah berkompetisi tadi, maka tidak diisi oleh orang tenaga kerja lokal dan diisi oleh tenaga kerja asing gitu, sehingga kita tidak mendapat tempat. Mungkin bisa dari Pak Raja Desri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya coba lihat persoalan ketenaga kerjaan, khususnya pemanfaatan dan perlindungan tenaga kerja lokal di Pekanbaru dalam konteks akademik. Jadi begini, kalau kita baca beberapa teori tentang bagaimana peraturan daerah itu baik atau tidaknya, ada 3 indikator yang mempengaruhinya. Artinya ketiga ini saling berkaitan dan tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama adalah legal statuta atau yang dikenal dengan substansi hukumnya. Lebih jauh, peraturan daerahnya itu sendiri begitu. Nah, untuk melihat apakah peraturan daerah yang telah dirancang oleh kawan-kawan di DPRD Kota Pekanbaru sudah memenuhi unsur-unsur keadilan hukum, maka ini perlu dikaji bersama. Nah, kemudian yang kedua, terkait yang tidak kalah pentingnya adalah legal culture, ataupun dalam hal ini budaya masyarakatnya. Seperti yang dikatakan oleh Dinas Ketenagakerjaan tadi, budaya masyarakat Kota Pekanbaru khususnya dalam hal sikap mentalnya itu kurang mampu bersaing. Nah, jadi kultur ataupun budaya masyarakat Riau ini perlu juga dibenahi. Dan yang paling penting sebenarnya itu adalah struktur ataupun pelaksana dari regulasi yang telah dibuat. Dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan. Jangan sampai regulasi yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk memanfaatkan tenaga-tenaga kerja lokal bekerja di kotanya sendiri dan membuat perlindungan hukum bagi tenaga kerja sendiri, tetapi dalam konteks implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena ada ini aturan yang kurang baik, tetapi ketika dijalankan oleh mereka yang baik, itu jauh lebih baik sebenarnya daripada aturannya sudah baik, tapi dalam konteks penegakannya mereka menegakkan dengan tidak baik. Maksudnya di sini adalah ketika tadi 2002 sudah dibuat 50% untuk 5 tahun pertama untuk tenaga kerja lokal diserap di perusahaan-perusahaan, sejauh mana pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi itu begitu. Nah, kemudian 5 tahun berikutnya 75%. Ini kan luar biasa sebenarnya pedulinya Kota Pekanbaru terhadap tenaga kerja lokal. Tapi bagaimana tindakannya? Sanksi ya? Sanksinya. Kemudian harapan saya, karena dalam diskusi kita ini ada 2 sebenarnya sanksi yang perlu kita renungi bersama. Yang pertama adalah memanfaatkan putra daerah. Kemudian yang
kedua melindungi putra daerah. Maka dalam hal ini harapan saya dalam dialog ini nanti kita diskusi bagaimana bisa kita wujudkan bersama apa yang diinisiasi oleh DPRD Kota Pekanbaru. Saya sangat apresiasi sekali. Mungkin itu di awal. Terima kasih. Baik, dari aspek hukum ya, yang terpenting itu adalah substansi hukumnya, kemudian budaya dari orang yang berada di tempat hukum itu dibuat, dan pelaksananya. Tentu saja tadi juga harus ada sanksi. Nah, selama ini kita ada nggak ngelihat sanksi kepada perusahaan yang tidak mempekerjakan 50%? Bisa jadi saja alasannya saja bahwa itu dia tidak bisa sampai 50% karena memang tidak ada yang sanggup untuk berkompetisi untuk jabatan ini, sehingga jabatan-jabatan yang tidak benefit saja yang diberikan kepada tenaga kerja lokal. Banyak hal yang mau kita diskusikan, tapi sebelumnya kita break sejenak, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Alam adalah karunia tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, kita wajib menjaga kelestariannya supaya terhindar dari bencana. Banyak fakta menunjukkan bencana alam terjadi akibat ulah manusia. Karena itu, mari kita jaga alam, alam akan jaga kita. Salam tangguh. Baik pemirsa, Anda masih dalam talkshow Tanjak Putra Madani, dan kita masih membahas tentang tenaga kerja lokal Pekanbaru yang belum mendapat tempat sepenuhnya di industri-industri yang ada di Kota Pekanbaru. Dan tadi sudah dipaparkan oleh anggota DPRD, kemudian dari Dinas Tenaga Kerja dan dari akademisi. Nah, ternyata ada sebetulnya peraturan sebelumnya yang mengatur tentang bahwa perusahaan itu 50% harus mempekerjakan tenaga kerja lokal di 5 tahun pertama, kemudian bertambah terus ya. Namun kita masih melihat banyak tenaga kerja lokal, orang Pekanbaru sendiri yang tidak mendapat tempat atau kalah bersaing untuk masuk ke sebuah perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru. Mungkin Pak Roni, silakan Pak Roni, seharusnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya sekarang kan teknologi makin canggih ya. Kita berharap Dinas Tenaga Kerja nanti dengan adanya produk hukum peraturan daerah ini bisa berinovasi, termasuk di dalamnya dengan teknologi kita memanfaatkan hal itu. Katakanlah satu perusahaan yang mendapatkan izin, dia sudah langsung nge-link ke Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja juga punya database orang-orang yang sudah mengisi mendaftarkan untuk mendapatkan pekerjaan dengan segala jenis latar belakang pendidikannya. Kemudian ada pendidikan formal atau informal lainnya yang sudah didapatkan. Nah, ketika nanti perusahaan-perusahaan baru yang tumbuh di Pekanbaru ini kemudian merekrut orang ini, itu kan mengurangi ketersediaan atau orang yang daftar waiting listnya. Nah, ini yang harus terintegrasi, yang dari mulai di perizinan sampai ke Dinas Ketenagakerjaan. Nah, nanti kalau sudah terintegrasi seperti itu, baru kita bisa melihat kemudian seberapa kuat pasar tenaga kerja lokal ini terserap di industri-industri ya? Ya, industri-industri ataupun perusahaan-perusahaan baru yang berdiri di Pekanbaru. Nah, yang selama ini kan kita melihatnya sebelumnya secara manual, isi kartu kuning macam-macam ya. Sekarang udah mulai ngarah ke era yang lebih bagus lagi, database-nya seperti apa.
ini yang nanti kita atur juga di Perda supaya kita mau tahu ini kebutuhan tenaga kerja kita seperti apa, ketersediaannya seperti apa. Nah, kemudian kalau sudah database-nya kita punya seluruhnya, kita tahu kelemahan kita punya tenaga kerja itu di mana gitu. Misalnya pendidikannya kita punya lebih unggul itu di bidang sarjana ekonomi yang melimpah, ternyata sarjana tekniknya kurang. Nah, tentu nanti ini menjadi ya menjadi masukan juga ke kawan-kawan di perguruan tinggi atau semacamnya yang menghasilkan tenaga kerja yang berpendidikan begitu. Ya, baik. Ya, selama ini yang dilakukan manual ya Pak ya, melalui kartu kuning, dan ini masukan juga nih Pak, perusahaan-perusahaan di Pekanbaru ini biasanya itu merekrut dari kampus-kampus ternama di luar Pekanbaru, katakanlah di Jawa begitu ya. Nah itu tidak ada aturannya bahwa mereka harus mengutamakan dari kampus-kampus di Kota Pekanbaru sendiri. Mungkin Bapak bisa jelaskan mungkin? Baik. Sebenarnya kita dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru semenjak tahun 2017 telah membuat aplikasi dalam rangka memfasilitasi pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Yang dulunya mungkin Pak Roni juga Ibu mengurus kartu kuning namanya itu secara manual ya, manual kita mengisi nanti dapat kartunya. Tapi sekarang 2017 kita telah membuat aplikasi yang namanya info kerja /disnaker.pekanbaru.go.id, di mana pencari kerja yang akan mendaftar itu secara online, memasukkan data-datanya, dan juga sebaliknya perusahaan melaporkan lowongannya juga melalui aplikasi. Setelah perusahaan melaporkan lowongannya, pencari kerja berdaftar, terjadi job matching. Job matching itu artinya kesesuaian, artinya nanti pencari kerja misalkan dia berpendidikan D3 teknik sipil misalkan. Nanti kalau ada perusahaan yang mencari tenaga kerja D3 teknik sipil itu akan ketemu. Artinya pencari kerja akan melihat oh ini perusahaan yang cocok, dia bisa melamar langsung. Dan sebaliknya perusahaan juga begitu. Setelah dia melaporkan lowongan pekerjaannya ke website tersebut, pengguna tenaga kerja akan melihat pencari kerja yang cocok dengan lowongan yang akan diterima. Selama ini dilakukannya manual gitu Pak, mematchingkannya itu? Enggak, acara aplikasi Bu, udah langsung. Okay. Jadi kita kalau adik-adik yang pencari kerja, silakan buka info kerja /disnaker.pekanbaru.go.id. Nanti setelah mendaftar, nanti akan nampak lowongan yang cocok dengan kita. Dan kita bisa langsung melamar di aplikasi tersebut. Boleh diulang tadi situsnya Pak? Situsnya adalah info kerja strip tengah disnaker.pekanbaru ya, bukan PKU. pekanbaru.go.id. Oh, .go.id. Panjang sekali ya. .go.id. Ya karena kita memakai pekanbaru.go.id. Nah, artinya seperti itu. Jadi kita sudah punya database sebenarnya. Cuman sekarang kita memang dalam rangka mensosialisasikan kepada perusahaan dan juga pencari kerja supaya memanfaatkan website ini. Artinya apa? Nanti kita kepingin image-nya di pencari kerja. Kalau mau cari kerja ya silakan kita masuk ke website infokerja.com. Sosialisasinya mungkin Pak belum. Ya ini memang kita lagi mempersiapkan untuk sosialisasi website ini ke perusahaan pengguna juga ke pencari kerja. Dan tahun ini kita rencana pengembangan lagi memasukkan dalam Play Store. Nanti ya adik-adik yang punya gadget yang silakan nanti bisa diinstal. Mungkin bisa kerjasama dengan kampus-kampus juga untuk menginformasikan tentang ini Pak, karena masih banyak sekali yang belum tahu tentang makanya ini. Kita udah 2 tahun ini sebenarnya tidak melaksanakan yang namanya Pekanbaru Job Expo. Makanya kita biasakan kerjasama dengan kampus-kampus dalam rangka memfasilitasi pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja ini. Sehubungan tadi yang Ibu katakan adanya perusahaan di Pekanbaru yang mengambil tenaga kerja dari luar, itu ada prosedurnya sebenarnya Bu. Artinya melalui Perda ini kita sampaikan dia harus dulu mencari tenaga kerja yang ada di Kota Pekanbaru. Ya, artinya buka lowongan kerja di Kota Pekanbaru, masuk ke aplikasi kita umumkan di papan bursa kerja. Setelah nanti tidak ada tenaga kerja yang memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhannya, silakan dia mengambil dari luar. Itu juga ada prosedurnya, prosedur akad namanya, antar kerja antar daerah. Ya, itu juga itu sejak kapan Pak ada prosedur akad? Kalau itu peraturan pusat itu Bu, dari
Permenaker 39 tahun 2016 tentang pendapatan tenaga kerja, itu diatur tentang tenaga kerja antar daerah. Nah, seperti itu. Jadi ada aturannya. Oke, mungkin Pak Desra mau menambahkan? Baik, ini menarik sekali. Jadi begini, yang saya lihat dengan kondisi hari ini, sosialisasi kepada para pencari pekerjaan di Kota Pekanbaru, itu sosialisasinya kalau menurut saya harus lebih diefektifkan lagi, harus lebih ditingkatkan lagi, agar semua masyarakat itu tahu gitu, ketika mereka ingin mencari pekerjaan, karena semua pakai gadget, ya silahkan dibuka situsnya, diisi data diri semuanya. Tapi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan harus juga punya wibawa. Wibawa maksudnya di sini adalah dia harus berkoordinasi dengan perusahaan, jangan sampai perusahaan itu menerima nanti tenaga kerja baru tidak dari nama-nama data-data yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Ada siluman, Pak, ya? Artinya harus ada match di sana. Iya. Jangan sampai kita sudah buat sedemikian rupa, buat situs, buat web segala macam, tapi perusahaan dalam hal ini dia tidak patuh di dalam pelaksanaannya itu, begitu. Nah, kemudian yang penting lagi menurut saya adalah tidak hanya kepatuhan perusahaan itu bisa muncul sendiri, tetapi dalam hal ini harus ada sanksi yang tegas kepada perusahaan itu. Ketika misalkan ada penerimaan tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria dari rancangan nanti yang kita sahkan ini, maka dalam hal ini harus ada tindakan tegas kepada perusahaan itu. Sehingga budaya hukum perusahaan di Riau ini betul-betul patuh dan tunduk kepada ketentuan rancangan peraturan daerah yang akan kita susun. Ya, mungkin PR Pak Roni bahwa sanksi itu nanti memang harus ditegakkan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti peraturan daerah ini, ya Pak, ya? Betul. Jadi ketransparanan perusahaan juga harus jelas dan harus dituntut oleh Dinas Ketenagakerjaan. Mereka butuh berapa, yang dilaporkan juga harus sama, begitu. Jangan sampai mereka butuhnya 100, yang dilaporkan kita cuma butuh 40 ya. Jadi ini yang jadi permasalahan selalu begitu. 60-nya mungkin sudah ada yang dari luar yang direkrut. Nah, cuman juga tidak kalah menariknya, tidak kalah pentingnya adalah para pekerja-pekerja yang tidak berpendidikan, kurang, maksudnya untuk butuh pendidikan tinggi, misalnya tenaga kerja buruh-buruh kasar. Itu juga harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai hanya cleaning service maupun taman pun mereka mendatangkan dari luar. Nah, ini yang kita mau atur di dalam ini, bahwa untuk yang begini ini kita tetap mempertahankan di Perdaya itu 100% tuh warga di sini. Dan kalau bisa itu 100% itu warga tempatan, bukan hanya Kota Pekanbaru tetapi warga tempatan. Misal di daerah ya di RW sekian, ya memang diwajibkan dia dulu di RW itu. Nah, tidak mengembang kemana-mana. Nah, kemarin saya juga pernah sidak ini, Pak Rifai, ada pembangunan pabrik yang lumayan besar di Marfoyan di sana. Dan tak satu pun ada tenaga dari Kota Pekanbaru. Nah, alasannya perusahaan yang membangun pabrik itu sudah menyerahkan ke pihak kontraktornya untuk melaksanakan pembangunan. Nah, maka oleh karena itu saya sampaikan bahwa harusnya perusahaan itu menunjuk kontraktor, tentu syaratnya jelas. Harus punya kontennya itu untuk tenaga kerja dari tempatan sekian persen atau seberapa persen, baru dia bisa menunjuk kontraktor yang akan mengerjakan proyek pembangunan pabriknya. Nah, ini yang tidak terjadi. Pengawasan kita di tenaga kerja pun masih kurang di situ. Pak, ya? Bahkan tak satu orang pun tenaganya dari ratusan itu yang membangun sebuah pabrik itu dari Kota Pekanbaru. Nah, ini yang menjadi kelewatan ini keprihatinan sama kita. kali ya. Belum sampai informasinya ke Dinsnaker mengenai informasi yang disebutkan oleh Pak Roni. Nanti kita Oh ya, baik. Baik, kita rehat sejenak dulu, kita ikuti pesan-pesan berikut. Abang sudah tahu bahwa sekarang sedang disusun rancangan kerja tentang perlindungan tenaga kerja lokal.
peraturan yang baru sampai sekarang. Kalau yang udah lama itu sudah dirasakan oleh ini ya, oleh abang sebagai Kalau yang pekerja. lama kan peraturannya lama kita sudah menjalankan semua sesuai dengan aturan. Kalau ini sekarang ini kan tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Kalau menurut abang seperti apa? Keinginan abang tuh maunya seperti apa kira-kira untuk perlindungan tenaga kerja lokal ini? Kalau sekarang kan kalau saya lihat mengenai tentang tenaga kerja sekarang ini, kalau dari yang kami laksanakan, saya rasa sudah cukup. Kalau mengenai gaji pun sudah cukup. Nah, tentang kesehatan pun sudah cukup. Itu semua kan sudah dibayar oleh perusahaan. Oh jadi tunjangan kesehatan apa semua sudah dapat Bang ya? Sudah dapat. Alhamdulillah ya. Nah, tapi kalau sekarang kerja baru sekarang ini kita sama sekali belum tahu. Harapannya apa Bang kalau gitu? Kalau harapannya sebenarnya kalau demi kemajuannya apa peraturan daerah sekarang ini sebenarnya kita harus tahu sampai di mana dan di mana kan gitu. Ya. Tapi sampai sekarang ini kan kita nggak tahu. Nah, atau memang belum disosialisasikan kali ya. Nah, mungkin kalau bisa bagi yang membuat undang-undang lah, tolong disosialisasikan sampai di mana peraturan daerah yang ada sampai sekarang ini dalam pekerjaan, dalam buku lah. Sudah berapa lama bekerja di sini, Pak? Sudah jalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun. Menetap di Pekanbaru sudah 2 tahun ya? Kalau menetap di Pekanbaru itu sudah 23 tahun. 23. Untuk gaji yang diterima di tempat ini udah sesuai dengan UMK atau tidak? Saat ini belum. Bagaimana perlindungan yang dirasakan selama ini dari perusahaan? Cukup baik untuk kita. Cukup baiknya gitu. Kalau untuk di Parfum sendiri karena berkaitan kita bukan di bidang pelayanan, kita lebih kepada menjual barang-barang. Jadi untuk gangguan-gangguan atau segala macam itu yang membuat kita nggak nyaman nggak ada sih. Jadi nggak terlalu kita fokuskan di situ lah. Tapi rasanya udah cukup ya? Udah cukup. Jadi kalau ada pun hal kecil dari apa yang kita dapat di lapangan, atasan bantu pasti. Terus ada gak perhatian dari pemerintah untuk parfum ini, untuk toko ini? Untuk saat ini dari pemerintah sendiri itu belum ada. Jadi apa yang berkaitan untuk masalah promosi kita terhadap produk lokal asli Pekanbaru atau Riau itu belum ada. Dan sejauh ini pun juga nama-nama produk atau parfum yang terkhusus orang Pekanbaru sendiri tahu itu lebih ke produk-produk Batam atau Bandung. Cuman untuk di Pekanbaru sendiri itu belum terlalu sentral. Ini pekerja-pekerjanya gimana, Pak? Sebagian besar lokal, beberapa ada yang dari Sumbar juga. Sumbar juga ya? Ya. Harapan untuk ke depan pemerintah agak lebih aware saja terkait pekerja atau buruh. Tambah lagi sekarang juga lagi ada wabah COVID, banyak dari pekerja yang dulunya menetap di perusahaan kemudian di PHK. Mereka juga butuh lapangan pekerjaan tambahan, dia seperti itu. Sebaiknya sih lokal ya. Kenapa tuh? Lokal, karena untuk di Pekanbaru sendiri dari orang-orang itu lebih banyak, bahkan sekarang ini yang membuat pekerjaan mereka. Cuman hanya saja kalau dari semangat kerja, terkadang kalau untuk orang luar itu lebih jauh, lebih kelihatan ketimbang kalau yang lokal sendiri. Baik pemirsa, masih dalam dialog Tanjak Putra Madani dan baru saja sudah kita ikuti suara masyarakat tentang bagaimana
perhatian pemerintah Kota Pekanbaru terhadap mereka selaku tenaga kerja lokal. Dan di studio juga sudah hadir audiens yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi masukan untuk rancangan perda tentang tenaga kerja lokal ini. Baik, kita silakan. Siapa yang ingin bertanya silakan. Baik, saya Rangga dari seorang pengacara ya, pengangguran banyak acara ya Pak ya. Baik, mungkin saya mau mempertanyakan saja kepada Bapak yang jadi permasalahan kami yang fresh graduate maupun mahasiswa ataupun SMA, lulusan SMA. Yang mana jadi permasalahannya ketika saat akan melamar pekerjaan. Kerap sekali ditemukan itu persyaratan yang minimal harus memiliki pengalaman 1 atau 2 tahun. Nah, bagaimana kami akan memiliki pengalaman sedangkan kami baru akan memulai pekerjaan? Ya, itu memang kendalanya kalau fresh graduate gitu dimintai sudah punya pengalaman. Nah, mereka kan belum punya pengalaman. Bagaimana ini, Pak? Baik, sebenarnya tidak semua dari perusahaan itu dalam penerimaan tenaga kerja itu salah satu persyaratannya adalah pengalaman kerja. Kalau untuk pengalaman kerja biasanya untuk posisi-posisi yang udah ada posisi artinya posisi jabatan, untuk menduduki jabatan itu salah satu persyaratan memang pengalaman kerja. Tapi kalau untuk jabatan-jabatan lain itu biasanya tidak, karena perusahaan juga akan melatih ya tenaga kerja sebelum dilakukan penempatan. Kendala memang pada saat ini adalah banyaknya alumni yang baru tamat atau fresh graduate tidak memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Makanya Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mengatasinya ada program atau kegiatan pertama adalah pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Artinya bagi adik-adik yang ingin meningkatkan keterampilannya silakan datang ke Disnaker untuk dilatih. Ada pelatihan akuntansi, pelatihan perhotelan, pelatihan tata boga untuk yang cewek-cewek mungkin, dan juga ada montir sepeda motor dan lain-lainnya banyak. Artinya silakan, gratis. Berarti mereka harus datang ke Disnaker, kemudian informasinya dapatnya di Disnaker, kapan diadakan pelatihan itu. Selanjutnya juga dalam rangka mengatasi tadi katanya pengalaman kerja, Dinas Tenaga Kerja juga melalui Kementerian Tenagakerjaan RI itu melaksanakan namanya kegiatan permagangan. Permagangan artinya nanti pencari kerja daftar, nanti kita latih selama 1 bulan di lembaga pelatihan kerja swasta, bekerja sama dengan LPK swasta tersebut. Setelah itu nanti kita magangkan selama 5 bulan di perusahaan-perusahaan. Nah, mudah-mudahan dengan berbekal dari permagangan tersebut, pencari kerja bisa itu sebagai bekal dia untuk pengalaman dia bekerja, karena memang dia selama magang itu persis sama dengan bekerja gitu. Jadi harapan kami juga kepada pencari kerja memanfaatkan kesempatan ini, kesempatan yang ada di Disnaker, program-program atau kegiatan yang ada di Disnaker tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa memasuki pasar kerja yang ada di Pekanbaru. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Suasana hari raya, walau di manapun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita tetap wajib menjaga silaturahmi dengan sesama. Apalagi kemajuan teknologi membuat hubungan komunikasi dapat dilakukan dengan baik. Islam mewajibkan pengikutnya untuk selalu menjaga tali silaturahmi. Tetap jaga silaturahmi dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi COVID-19 segera berlalu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Perkenalkan, nama saya Tila Nidri. Saya dari masyarakat Pekanbaru. Saya ada baca beberapa artikel, Pak, tentang fasilitas tenaga kerja asing lebih mewah atau lebih mumpuni dibandingkan tenaga kerja lokal. Bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, mungkin ke Pak Roni. Pak Roni, ternyata ada fasilitas untuk tenaga kerja asing lebih mewah daripada tenaga kerja lokal. Ini dapat informasi dari berita ya? Itu kayaknya enggak juga, tergantung jabatannya. Orang TKI kita jabatannya ke luar negeri juga enggak fasilitasnya bagus-bagus amat gitu. Tergantung jabatannya. Yang pasti tentu nanti kalau ada tenaga kerja asing wajib lapornya memang ke Dinas Tenaga Kerja. Jabatannya sebagai apa juga dia pasti wajib lapor. Sehingga walaupun ada fasilitas yang dia diterima, itu memang pengaruh sama dengan kita ada biaya kemahalan. Biaya kemahalan kalau kita dipindahkan mungkin dari Pekanbaru dipindahkan ke Jambi atau ke daerah luar kota, itu ada biaya kemahalan. Nah, kalau dia dipindahkan dari Amerika tentu biaya kemahalannya lumayan tinggi ya Pak ya. Nah, itu mungkin seperti itu. Yang kelihatan dengan kita, standar mereka dengan standar kita itu berbeda. Nah, maka mungkin dari perbedaan standar itulah yang kelihatan ada hal yang di luar kewajaran. Tetapi itu wajib juga diketahui dan disampaikan di Dinas Tenaga Kerja. Mungkin itu. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Tujukan ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Priletari. Saya perwakilan dari Kota Pekanbaru. Saya ingin bertanya mengenai pernyataan Bapak tadi bahwasanya para calon pekerja, terutama yang tadi Bapak sebutkan adalah lulusan SMK, bahwasanya lulusan SMK itu tidak sesuai tidak kompetitif dalam melamar pekerjaan kayak gitu ya Pak. Dan saya ingin menanyakan syarat atau ketentuan dari Disnaker itu sendiri, seperti apakah bentuk dari kompetitif itu sendiri Pak? Apakah orang ini kompetitif atau bukan untuk dipekerjakan di sebuah perusahaan begitu? Terutama misalnya seperti contohnya para lulusan sarjana, pastinya mereka sudah kompetitif walaupun belum memiliki pengalaman kerja, tetapi para mahasiswa atau alumni mahasiswa itu memiliki pengalaman berorganisasi begitu Pak. Dan baik, dapat solusi ya, seperti apa kita yang udah bisa dapat poinnya bahwa ada nih mahasiswa yang dia sudah pengalaman organisasi tapi tidak punya pengalaman kerja, tapi kemudian tidak dilihat dari kemampuannya yang lain gitu ya. Baik, silakan Pak. Baik, untuk para pencari kerja, calon pencari kerja juga dari pendidikan, untuk memasuki dunia kerja itu kita harus mempunyai kompetensi ya. Nah, jadi kompetensi itu apa? Pertama adalah pengetahuan ya. Pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Yang ketiga adalah attitude. Ya. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya bisa untuk 2 poin aja, misalkan punya pengetahuan, punya keterampilan, tapi attitude tidak punya. Inilah yang jadi masalah sebenarnya Bu. Yang artinya banyak pencari kerja kita gagal gara-gara hal yang kecil. Dia punya keterampilan, keahlian, tapi gagal gara-gara hal yang kecil. Seperti ini yang saya sampaikan tadi yang belum sampai. Artinya gini, pada dulu ya, pada zaman saya, Pak Roni juga yang lainnya, perusahaan atau pemerintah untuk rekrut tenaga kerja itu yang pertama adalah kita psikotes, habis itu nanti tes akademis, melihat keterampilan keahlian kita ya, pengetahuan kita dengan keahlian, nanti tes keterampilan, dan terakhir adalah baru wawancara, melihat sikap. Tapi sekarang udah terbalik, perusahaan dalam rangka mencari tenaga kerja yang pertama dilihat adalah sikapnya, makanya yang pertama tesnya adalah interview. Ya, banyak tenaga kerja kita, pencari kerja kita gagal di dalam interview. Jangankan dalam interview, mengangkat telepon seperti saya sampaikan tadi, ya belum sampai. Misalkan dia ditelepon, ini namanya Yanti, misalkan, ini maaf ada Yanti, iya, apa jawaban Yanti? Pagi-pagi dilihatnya, halo siapa nih katanya kan, pagi-pagi dah telepon, nggak tahu orang tidur katanya. Padahal yang telepon adalah HRD untuk panggilan tes. Nah ini yang seperti ini yang sering terjadi. Ya, dulu pernah perusahaan dari
kapal pesiar datang ke Pekanbaru merekrut dari 170 orang ya yang melamar, dipanggil untuk tes, gagal 100 orang gara-gara tak bisa ngangkat telepon yang baik, Bu. Tidak ngangkat juga tidak bisa. Lalu siapa nih? Kadang-kadang udah ditentukan hari tesnya misalkan Senin, itu masih bisa berdalih lagi, nggak bisa hari Rabu, Pak. Saya Senin itu ada perlu. Nah, coba seperti itu. Artinya sikap mental itu yang harus kita perbaiki sekarang. Jadi di samping keterampilan keahlian, betul yang disampaikan adik tadi, yang tamat-tamat perguruan tinggi dia sudah punya skill, sudah punya pengetahuan yang cukup banyak. Tapi dalam sikap, hal-hal yang kecil dia sering gagal. Membuat surat lamaran, kadang-kadang membuat CV artinya tidak menarik. Padahal CV itu ya perusahaan kalau misalkan 50 yang diterima, 1000 yang mendaftar, tidak akan 1000 yang dipanggil. Pasti dia lihat CV-nya dulu. Oh, ini menarik. Berarti dia serius ini melamar. Dipisahkan, karena tidak menarik. Yang menarik ini nanti yang dipanggil. Jadi banyak cara-cara perusahaan dalam menyeleksi tenaga kerja itu. Bukan hanya keterampilan keahlian, tapi sikap, attitude itu juga sangat menentukan. Ya, ternyata bukan hanya pengetahuan, bukan hanya skill atau keterampilan, tapi juga attitude yang sangat pentingnya ketika mengangkat telepon, kemudian apalagi waktu wawancara ya Pak ya. Wawancara, ya. Nah, bagaimana kita bersikap juga itu sangat penting untuk Anda juga bisa menang berkompetisi dengan pesaing lainnya ya Pak ya. Mungkin Pak Desrel ada yang mau ditambahkan? Sedikit ingin saya tambahkan dari apa yang telah disampaikan tadi. Saya ada semacam usulannya begini. Kalau persoalan yang ditanyakan oleh audien tadi menyangkut tentang mereka sulit untuk masuk dan mendapatkan pekerjaan, coba dari Dinas Ketenagakerjaan itu diklasifikasikan ataupun dikelompokkan apa-apa persoalan yang sebenarnya terjadi di tatanan implementasi. Setelah diklasifikasikan, kemudian masing-masing klasifikasi tadi itu betul-betul dicari solusi bersama. Kalau ingin melibatkan perguruan tinggi, kami selaku akademisi khususnya dari UMRI itu siap untuk memberikan solusi-solusi atas persoalan-persoalan adik-adik kita ini pencari pekerja di lapangan. Misalkan umpamanya pengalaman kerja tidak ada 2 tahun, bagaimana solusinya agar itu bisa juga dia masuk dan lolos administrasinya begitu. Nah, ini perlu diklasifikasikan, per klasifikasi kita cari jalan selesainya. Ya, di mapping ya Pak ya, apa masalahnya sebenarnya, kemudian nanti dibuat ya termasuk masukan untuk Ranperda nanti untuk bisa dijadikan ini aturan yang harus diikuti, ada sanksinya. Dan selama ini kita sering tahu ya ada job fair ya Pak ya yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja, tapi kadang sepi job fairnya, mungkin informasinya kurang, atau kadang job fairnya hanya untuk marketing, nyari marketing gitu, untuk posisi-posisi yang wah itu lebih banyak diminta dari tenaga kerja luar misalnya. Nah itu mungkin di situ ada mapping permasalahan yang harus jadi catatan untuk Dinas Tenaga Kerja gitu ya Pak ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oh ada lagi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ray, saya dari masyarakat Pekanbaru. Semua pertanyaan sudah dilontarkan, jadi saya hanya ingin mempertanyakan bagaimana antisipasi ataupun tindakan dari Disnaker untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Apa yang dilakukan berarti? Apa yang dilakukan Disnaker untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal selain tadi melalui peraturan? Ya, apa yang dilakukan mungkin Pak? Itu pertanyaannya. Yang dilakukan Disnaker dalam pertama tadi adalah menegakkan peraturan tadi ya, peraturan daerah tadi. Misalnya 50%, minimal 50% adalah tenaga kerja lokal dari tenaga kerja yang terima. Yang kedua adalah menyiapkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja. Itu yang artinya menyiapkan kompetensi tenaga kerja. Artinya banyak dari tenaga kerja, pencari kerja yang tamatan SMK tadi juga dalam perguruan tinggi tidak siap memasuki dunia kerja. Inilah yang perlu kita tugas Disnaker untuk mengisi lagi dalam persiapan dunia kerja itu adalah misalkan keterampilan, melatih keterampilannya ya. Yang kedua juga masalah attitude tadi,
makanya melalui penyuluhan dan bimbingan jabatan. Di sini dapat kami informasikan bahwa Pekanbaru adalah kota perdagangan dan jasa. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, lowongan yang paling banyak itu adalah di perdagangan dan jasa. Hampir 70% lowongan di kota Pekanbaru adalah perdagangan dan jasa. Ya, misalkan ya, yang seperti Ibu sampaikan tadi, marketing. Nah ini yang perlu kita indikan juga kepada pencari kerja. Artinya memang di Pekanbaru ini banyak marketing. Nah makanya kita harus juga bisa mensiasati atau juga bisa mengambil kesempatan ini gitu. Saya juga nggak tahu, saya pernah juga mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dan bimbingan jabatan di salah satu SMK di Kota Pekanbaru. Jurusannya adalah marketing. Ya. Setelah selesai penyuluhan, saya sampaikan setelah adik-adik ini yang sekitar 100 orang, setelah tamat siapa yang mau jadi marketing? Hanya berapa orang, Bu? Coba kita. Padahal jurusannya marketing. Nah ini yang perlu juga dengan dunia pendidikan kita harus juga sharing ya, sharing juga dalam rangka mempersiapkan jurusan yang apa yang perlu dipersiapkan di Kota Pekanbaru. Itu tadi Pekanbaru banyaknya adalah perdagangan dan jasa. Ini yang harus kita tangkap gitu. Baik, menarik sekali, banyak sekali yang ingin kita bahas terutama tentang tenaga kerja lokal ini dan tentu saja adik-adik juga berharap bahwa mereka juga nanti tidak kesulitan untuk mencari pekerjaan setelah tamat kuliah atau tamat SMA. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Dan kami minta closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin dari Pak Abdurrahman dulu. Abdurrahim ya. Ya Abdurrahim, maaf Bapak. Kita berharap kepada pencari kerja dengan penggunaan tenaga kerja manfaatkanlah aplikasi yang telah kita buat di pekerja-disnaker.pekanbaru.co.id. Artinya nanti email yang timbul bagi perusahaan pengguna tenaga kerja, kalau dia ingin mencari tenaga kerja, dia akan masuk ke aplikasi kita pekerja tersebut. Dan pencari kerja juga gitu. Oh, saya mau cari kerja. Oh ya, cari aja di info kerja di Snaker, seperti itu juga. Ya, baik. Silakan Pak Roni Paslah closing statement. Ya. Kita harapkan dengan perda yang akan kita bentuk ini melindungi hak-hak dari warga Pekanbaru untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlindungan dari pekerjaan. Kemudian kita berharap nanti dengan sistem yang akan kita dorong di Dinas Tenaga Kerja itu sama dengan informasi yang didapatkan dari Dinas Perizinan. Ketika ada satu perusahaan yang ingin masuk ke Kota Pekanbaru akan merekrut jumlah berapa, itu connect langsung ke Dinas Tenaga Kerja. Dan Dinas Tenaga Kerja juga mengkonekkan langsung atau menginformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Dan inilah tujuan dari perda yang sebenarnya yang ingin kita buat. Mungkin itu. Baik, selanjutnya Pak Desril closing statement. Baik, tujuan dari hukum itu yang tertinggi itu sebenarnya adalah untuk keadilan. Kemudian di sisi lain tujuan hukum itu dibuat adalah untuk kepastian. Jadi harapannya dengan rancangan peraturan daerah tadi itu bisa menimbulkan kepastian kepada para pencari pekerjaan dan menimbulkan kepastian hukum juga kepada pihak perusahaan yang akan menerima pekerja, dan juga harus yang paling penting adalah adanya pengawasan terhadap kepastian hukum yang telah dibuat dalam rancangan peraturan daerah itu. Gitu. Baik, terima kasih para narasumber sudah memberikan closing statementnya. Sedap sungguh buah nanas diminum dengan air panas. Semoga selesai ranperda dibahas, tenaga kerja lokal mendapat tempat dan berkelas. Saya Dewi Alizar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.